Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita hari ini masih di pembahasan ma'rifah nakirah. Ma'rifah berikutnya kata sambung, isim mausul. Qala Al-Hattab rahimahullahu ta'ala faslun, pasal al-ismul mausul. Termasuk isim ma'rifah berikutnya adalah isim mausul. Maftaqara ila silatin wa a'id. Pendek sekali kata beliau, apa yang butuh ke silah dan a'id. Ini inti daripada isim mausul. Butuh kepada silah dan a'id. Nanti akan dijelaskan apa itu silah dan apa itu a'id. Yang jelas ketika kita menyebutkan isim mausul, pasti setelahnya ada silah dan dipastikan ada a'id. Dipahamkan? Itu dipastikan. Tidak ada isim mausul datang kemudian setelahnya tidak ada silah, tidak ada a'id. Tidak ada. Kapan ada isim mausul, pasti saya ulangi, ada silah, kemudian ada siapa? A'id. Nanti akan kita tahu pembahasannya silah, kemudian a'id. Yang penting sekarang adalah mengenal isim mausul dulu. Baru nanti akan diulangi apa itu silah dan apa itu a'id. Iya. Makanya saya katakan di catatan 266 akan datang penjelasan tentang silah dan a'id. Karena penulis sendiri akan sebutkan. Saya tidak sebutkan lagi di sini karena memang akan datang supaya tidak berulang. Supaya tidak berulang. Sekarang jenis kata sambung. Wahwa dorban. Dan dia terdapat dua jenis. Catatan 267 ditinjau dari penggunaannya. Ketika kita menggunakan isim mausul, maka tidak pernah lepas dari dua jenis. Nasun wa mushtarakun. Ada isim mausul yang nas dan ada isim mausul yang mushtarak. Apa itu nas? Apa itu mushtarak? Sebelum kita mengenal kata-katanya, kita harus paham dulu apa itu nas. Nas artinya penggunaannya hanya pada satu makna. Penggunaannya hanya pada satu makna. Kemudian mushtarak 269 penggunaannya lebih dari satu makna. Makanya nas itu makna khusus. Mushtarak berserikat. Disekutui, diserikati. Itu namanya mushtarak. Iya, itu namanya mushtarak. Fannas, sekarang masuk rincian. Fannas thamaniyatu alfat. Yang nas itu ada 8 lafaz. Jadi antum tinggal hafal lafaz saja. Itu modal isim mausul. Yang nas itu ada 8 lafaz, yaitu yang penggunaannya khusus. Ada 8 lafaz. Inilah yang kita pelajari dari sebelumnya. Alladhi. Ini yang pertama alladhi. Penggunaan khususnya di mana? Lil mufradil mudzakkar, untuk satu laki-laki. Ini namanya nas. Karena penggunaannya apa? Khusus. Wallati dan allati lil mufradatil muannatsati, untuk mufrad muannats. Ini namanya nas. Penggunaan khusus. Penggunaan khusus. Tidak bisa antum alladzi gunakan satu perempuan, allati gunakan satu laki-laki. Tidak bisa. Ini namanya tidak disyarikati. Tidak disyarikati penggunaannya, tapi khusus. Walladani, alladani ini lil mutsannal mudzakkar, untuk dua laki-laki. Dua laki-laki. Wallatani, kalau allatani lil mutsannal muannats, untuk dua perempuan. Fi halati raf'i, ini dalam keadaan rofa ya. Ketika dalam keadaan rofa, alladani
allatani. Walladaini wallataini. Dan alladain allatain. Fi halatain nasbi wal jar. Dalam keadaan keduanya nasab dan jar. Jadi beda penggunaannya. Cuman tetap khusus 2 laki-laki, khusus 2 perempuan. Adapun i'rabnya, kalau rofa pakai alif, kalau nasab dan jar pakai apa? Ya, seperti isim mutsanna. Seperti isim mutsanna bentuknya. Kemudian wal ula. Wal ula. Wa alladina. Biliya'i mutlaqo, mutlak pakai ya. Alladzina mutlak pakai ya. Kita lihat dulu mutlak pakai ya apa maksudnya. Kata beliau, lihat di bawah catatan 270. Selalu dengan ya. Baik dalam keadaan marfu, mansub, atau majrur. Jadi alladzina itu penggunaannya selalu alladzina. Beda kalau alladani. Kalau alladani rofa. Alladzain nasab. Alladzain jar. Kalau alladzina mutlak pakai ya. Artinya rofa ja'al ladina. Nasab ra'aitul ladina. Jar marartu bil ladina. Tetap pakai apa? Ya, mutlak. Ini li jam'il mudzakkar. Ini untuk penggunaan banyak laki-laki. Penggunaan khusus. Penggunaan yang banyak laki-laki. Wa qad yuqal. Beliau kasih kita faedah lain, bacaan lainnya, dan kadang dikatakan alladuna. Kadang dikatakan alladuna bil wawi dengan waw. Dengan waw fi halati raf'i dalam keadaan rofa. Dalam keadaan apa? Rofa. Alladuna. Kadang begitu. Kadang mereka bilang ja'al laduna, ra'aitul ladina, marartu bil alladina. Paham ini? Tapi terkadang, lihat catatan di bawah 271. Ini bahasanya suku Banu Hudzail. Jadi ini bahasanya orang-orang Hudzail. Dipahamkan? Orang-orang Hudzail. Makanya tidak ada di Quran. Quran bahasanya siapa? Hijaz. Jadi Quran alladzina. Ropa nasab dan jar. Ropa nasab dan jar. Ini bahasanya orang Hudzail. Mereka pakaikan waw ketika ropa. Kemudian wallai. Wallati. Wa yuqalu dan dikatakan juga allawati. Ini untuk siapa? Lijam ilmu annas. Ini untuk banyak perempuan. Penggunaan khususnya. Untuk banyak perempuan. Ini penggunaan khususnya. Wa qad tuhdafu ya'uha. Kadang dihilangkan ya-nya. Kan tadi semua pakai ya dah. Allai pakai ya. Allati pakai ya. Allawati pakai ya. Kadang ya-nya itu dihilangkan dalam kalimat. Lihat catatan di bawah. 272 yaitu menjadi allai, allati, allawati. Tanpa apa? Tanpa ya di akhirnya. Tanpa ya di akhirnya. Dan inilah yang nas. Ini isim mausul nas. Yang digunakan dalam makna khusus. Alladhi, satu laki-laki. Allati, satu perempuan. Nas namanya itu. Tinggal contoh sekarang. Nah, contoh wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Mana isim mausulnya? Alladzi qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Man dia? Walladani ya'tiyaniha minkum. Mana? Rabbana arinal ladaini al-adallana. Mana? Alladaini. Iya. Walladzina ja'u min ba'dihim walla'i ya'isna minal mahid wallati ya'tinal fahisha. Jelas ya? Itu contoh semua untuk isim mausul mustarak.
Isim mausul nas. Sekarang kita masuk jenis kedua. Inilah yang belum pernah kita dapat. Isim mausul jenis mustarok. Iya, yang penggunaannya itu berserikat. Laki-laki perempuan sama. 1, 2, 3 sama. Itu namanya mustarok. Kalau tadi khusus. Ini yang belum pernah kita dapat. Kata beliau wal mustarok. Sementara lafaz isim mausul yang mustarok. Sittatu alfadin, ada 6 lafaz. Ada 6 lafaz. Man, wa ma, wa ayu, wa al, wa du, wa da. Masya Allah. Ada man, ini sudah biasa kita dapatkan. Man, saya sudah kasih tahu dibaca kitab. Ini isim mausul. Ma, isim mausul juga. Ayu, isim mausul juga. Al, ada al isim mausul juga. Dipaham kan? Padahal al alamat apa? Isim, membuat isim itu menjadi ma'rifat. Ternyata al sudah ma'rifat sekarang. Tapi ada tempatnya. Nanti akan dibahas satu-satu ini. Al, du. Sudah pernah dapat du? Di mana itu? Di Asmaus Sita. Termasuk Asmaus Sita siapa? Du. Ternyata dia juga isim mausul. Berarti mabni. Kan kalau di sini semua mabni. Tidak ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Iya. Wada. Dan ada juga isim mausul da. Tapi ini mabni. Tidak mu'rab. Semua ini artinya yang. Terjemahnya sama. Sebagaimana tadi itu yang sama artinya. Cuma bedanya penggunaan. Satu laki-laki, man. Satu perempuan, man. 2 laki-laki, man. 2 perempuan, man. Banyak laki-laki, man. Banyak perempuan, man. Ini nama musyarak. Penggunaannya itu tidak dibedakan. Antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Ini akan dibahas satu persatu. Karena ini juga, alhamdulillah kita baru dapat di buku ini. Jadi penulis juga rinci. Kata beliau fahadi sittatu. Maka 6 ini tutlaku alal mufradi, digunakan terhadap mufrad 1, wal mutanna 2, wal majmu' jama', al mudzakkar min dzalika kullihi, wal muannats, laki-laki dari hal itu dan muannatsnya. Jadi penggunaannya itu umum. Itu dibilang mustarak, laki-laki perempuan. Mufrad, musanna, jama'. Penggunaannya umum. Sekarang rinci. Dari sini nanti Anda akan tahu penggunaannya yang umum itu. Wa tusta'malu man, ini penggunaan man dan ma. Wa tusta'malu man lil akin. Kamu gunakan man untuk yang berakal. Paham nih? Jadi kalau antum pakai man berarti yang berakal itu. Man ja'a, siapa yang datang. Dipahamkan? Ini pasti berakal itu. Ini penggunaan man untuk yang berakal. Wa ma, sementara ma li ghairil akil, itu untuk yang tidak berakal. Jadi kalau manusia pakai man. Kalau hewan pakai kan apa? Ma. Takul, lihat kamu katakan. Fiman, pada kata man. Yu'jibuni man ja'aka. Menakjubkanku yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Waman ja'atka, yang datang juga kepadamu, tapi perempuan. Dari mana tahu ini? Kita tahu perempuan? Ada taknya itu. Waman ja'aka, berapa orang? 2 orang. Waman ja'ataka, 2 orang, tapi perempuan. Waman ja'uka, banyak berapa orang ini? Banyak. Siapa? Laki-laki. Waman ji'naka, ini banyak siapa? Banyak perempuan. Lihat penggunaannya itu. Jadi 1, 2, 3 itu sama-sama dibilang apa? Man. Yang penting untuk berakal. Paham penggunaan man? Siapa yang belum paham?
Nggak alladzin dibahas. Kenapa al-ula? Alladzina pakai ya mutlak, ropa nasab jer. Ada lagi? Ya khusus perempuan. Nggak bisa antum pakai untuk laki-laki. Hah? Masih ada masalah itu? Nggak ada, Mi. Ada lagi? Nah, bedakan dengan man. Kalau man yang penting berakal. Mau laki-laki perempuan, 1, 2 ataupun 3. Yang penting untuk berakal. Ma, sekarang, watakulu fi ma. Kamu katakan kepada ma. Terhadap ma. Jawaban liman qala laka. Jawaban terhadap orang berkata kepadamu. Istaraitu himaron. Jadi ada orang bilang sama antum ya. Saya beli keledai. Jantan. Au atanan. Atau keledai betina. 1 ekor ya. Himaron 1 ekor. Atanan 1 ekor. Au himaroin. Atau saya beli 2 ekor. Keledai betina. Jantan. Au atanain. 2 keledai jantan. Au humuron. Atau banyak. Jamak ini humur. Jamak dari himar. Atau banyak keledai jantan. Au utunan. Atau utunan. Banyak keledai betina. Jadi dia bilang begitu. Saya beli keledai. Ada 1, ada 2, ada 3 tadi kan? Apa antum bilang? Yujibuni mastaroitah. Antum jawab begitu. Menakjubkanku apa yang kamu beli. Mastaroitah ma. Pakai ma atau pakai man? Hah? Kenapa kita pakai ma? Nggak pakai man. Kita berbicara tentang siapa? Keledai. Kalau keledai ya ma. Nggak boleh antum bilang yujibuni man istaroitah. Menakjubkanku siapa yang kamu beli. Itu kan orang. Penggunaan kalau orang Arab pakai man, dia berbicara yang berakal. Kalau dia pakai ma, berarti yang dia bicarakan siapa? Yang tidak berakal. Ini penting ini penggunaan. Paham kan? Adapun mufrad, mutanna, jamak tidak beraturan. Laki-laki atau perempuan tidak beraturan. Lihat tadi keledai jantan betina 1, 2, 3. Tetap dia bilang yujibuni mastaroitah wa mastaroitaha wa mastaroitahuma wa mastaroitahum wa mastaroitahunna. Artinya tidak berpengaruh pada mufrad, jamak, paham kan? Mutanna. Dia juga tidak berpengaruh kepada jantan ataupun betina. Tetap antum pakaikan apa? Ma. Itulah dibilang mustarok. Berserikat penggunaannya. Sudah bisa dibedakan antara ma dan man? Sudah? Penggunaannya? Tapi belum bilang wa qad yu'kasu dzalika. Kadang dibalik hal tersebut. Gimana ini? Tapi ingat ini kadang ya, jangan terus dibalik. Tapi terkadang dibalik penggunaannya. Apa artinya itu? Catatan 273 yaitu penggunaan man dan ma. Kadang dibalik. Yaitu man tadinya untuk berakal menjadi tidak berakal. Ma tadinya untuk tidak berakal menjadi berakal. Paham kan? Belum uraikan. Fatusta'malu man li ghairil akili. Maka digunakan man untuk yang tidak berakal. Padahal asalnya tadi siapa dia? Berakal. Lihat, faminhum man yamshi ala batni. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Yang berjalan dengan perut, berakal atau tidak? Yang berjalan dengan perut, berakal atau tidak? Begini saja, antum berjalan dengan apa? Kan kaki. Berarti bukan antum ini ayat. Kalau bukan manusia, berarti siapa dia?
hewan. Berarti ini penggunaannya untuk siapa ini? Hah? Ular. Semua yang berdengan perut. Jangan bilang ular. Kalau antum jalan juga dengan perut, antum masuk di dalamnya. Ini semua yang berjalan dengan perutnya, pakai perut. Ini dipastikan pasti tidak berakal. Iya tak? Pasti tidak berakal. Iya kan? Iya atau tidak? Antum masih ragu? Atau antum ada yang berjalan dengan perut? Hah? Turun di tangga pakai perut begitu? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi yang berjalan dengan perut di sini adalah hewan yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Cuman Allah pakaikan apa? Man atau ma? Hah? Ini menunjukkan man kadang digunakan juga untuk yang tidak berakal. Lihat lagi lawannya. Watusta'malu malil akin. Sebaliknya ma digunakan untuk yang berakal. Digunakan untuk yang berakal. Ma. Contohnya apa? Ma mana'aka antas judalima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud lima terhadap apa yang khalaqtu biyadai, yang saya ciptakan dengan tanganku. Pertanyaannya, siapa yang Allah ciptakan dengan tangannya? Hah? Siapa yang Allah ciptakan dengan tangannya? Adam. Adam berakal atau tidak? Berakal atau tidak? Berakal karena manusia. Tapi Allah pakaikan siapa ini? Man atau ma? Man atau ma? Ma. Itu menunjukkan ma kadang juga digunakan untuk siapa? Untuk siapa? Yang berakal. Paham ini? Dipahami ini? Jelas? Siapa yang belum jelas? Dapat? Yakin? Bilang dulu belum jelas. Hah? Apa? Oh baik. 4 sisanya. Ini saja yang paling ini. Karena makanya saya kasih antum teori dibaca kitab. Karena ya mustarok, 2 inilah yang sering masuk. Man sama ma. Yang lain itu jarang sekali. Dipahami? Maka kadang kalau kita sebagai pemula, paham man dan ma itu sudah cukup dari yang mustarok. Karena sisanya itu kadang di bahasa sebagian orang. Bukan bahasa umum. Antum lihat sebentar. Wal arba'atul baqiyah. Dan 4 sisanya. 4 sisanya. Siapa itu? Siapa 4 sisanya? Ayu. Al. Do. Da. Itu 4 sisanya. Tusta'malu lil akil wa ghairih. Ini lebih luas lagi. Digunakan untuk yang berakal dan selain berakal. Berarti umum ya. Berakal tidak berakal boleh. Takulu fi ay. Antum katakan pada ay. Ayu. Bukan ay yang di tafsir itu ya. Kalau tafsir itu ay. Itu lain. Itu huruf. Ini ayu. Bukan ay. Iya. Ini ayu. Kamu katakan pada ayu. Jibuni ayun koma. Wa ayun komat. Wa ayun koma. Wa ayun komata. Wa ayun komu. Wa ayun kumna. Lihat itu penggunaannya. Tetap ayun. Padahal koma 1 orang. Komat 1 orang juga perempuan. Koma. Berapa orang itu? 2 orang. Laki-laki. Ayun komata. Berapa orang? 2 orang juga karena alif. Cuman laki-laki atau perempuan? Perempuan karena ada ta. Ayun komu. Banyak laki-laki. Ayun kumna. Banyak perempuan. Dari mana kita tahu banyak perempuan ini? Adanya nun niswa itu. Nun menunjukkan banyak perempuan. Sawaun kanal qaim. Sama saja apakah yang berdiri itu akilan, yang berakal, au hayawanan, atau dia adalah siapa? Hewan. Pokoknya apapun yang berdiri boleh antum pakaikan ayu. Boleh antum pakaikan apa?
Ayu. Laki-laki perempuan, 1, 2 atau 3, pokoknya bisa pakaikan apa? Ayu, berakal ataupun tidak, yaitu jantan ataupun betina, demikian pula laki-laki ataupun perempuan, bebas ayu. Tidak ada lagi rincian seperti man dan ma. Iya, ada penggunaannya dalam Quran. Wa amma ma, amma al. Ini yang perlu kita tahu sekarang ini juga. Al, kapan dia isim mausul? Wa amma al, adapun al, fa innaha takunu isman mausulan, maka sesungguhnya dia akan menjadi isim mausul. Sesungguhnya dia akan menjadi isim mausul idza dakhalat alasmil fa'ili au alasmil maf'ul. Itu di garis bawah itu. Kalau dia masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul, ini perlunya sorof. Kalau kita tidak belajar sorof, susah mengetahui isim fa'il atau isim maf'ul. Tahu isim fa'il ya? Isim berwazan fa'il kalau 3 huruf. Nah, kalau dari 4 huruf, tentunya di teori sorof. Sama dengan wazan fi'il mudhari dengan mengganti mim yang di dhammah sebelum akhir di kasro. Teori di sorof. Kalau isim maf'ul, isim yang berwazan maf'ul kalau 3 huruf. Kalau di atas 3 huruf, sama dengan bentuk isim fa'il tadi. Hanya saja sebelum terakhir di fathah. Dia hanya masuk di situ. Jadi kalau antum dapat al masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul, itu al mausulah. Makanya selalu kita terjemahkan yang. Misalnya antum bilang begini, ad-dharib. Apa antum artikan? Yang memukul. Dari mana kata yang? Dari mana kata yang? Al. Karena sebenarnya dharib pemukul. Dharib pemukul. Tapi kalau bilang ad-dharib, apa artinya? Yang memukul. Dari mana antum katakan itu? Al. Itulah perlunya. Al. Itu isim mausul. Tapi ingat, khusus masuk isim fa'il. Atau isim maf'ul. Kalau saya bilang begini, ar-rajulu, apa antum artikan? Seorang laki-laki yang laki-laki? Seorang yang enggak pakai yang? Kenapa? Ya bukan isim maf'ul. Kenapa bukan isim maf'ul? Bukan isim mausul. Kenapa? Kan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Itu al ma'rifah. Al yang membuat isim itu ma'rifah. Kalau al isim mausul, dia memang sudah ma'rifah. Dipahami nih? Jadi al isim mausul memang dianya sudah ma'rifah. Tapi kalau al selain masuk pada isim fa'il ada isim maf'ul, maka al yang membuat ma'rifah. Jelas ini pembahasan? Ini Masya Allah. Seperti ad-dharib wal madrub, yang memukul, yang dipukul. Itu artinya nanti alladzi darab, yang memukul. Walladzi durib, yang dipukul. Karena isim fa'il seperti fi'il maklum. Isim maf'ul seperti fi'il majhul dalam terjemahannya. Yang memukul, yang dipukul. Dipahami ini? Contoh, banyak di Quran. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Antum terjemahkan apa? Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah. Wal musaddiqat. Dan yang bersedekah juga. Tapi laki-laki dan perempuan. Inilah mustarak. Al bisa laki-laki, bisa juga apa? Perempuan. Wasaqofil marfu'i. Yang mana al mausulanya? Al marfu, bukan as-saqaf. Karena itu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Makanya kita bilang as-saqaf, atap. Antum tidak bilang yang atap. Karena atap yang marfu, setelahnya baru. Atap yang diangkat. Yang diangkat. Wal bahril masjur. Dan lautan, demi lautan. Wawunya wawu sumpah ya. Iya, demi lautan, demi atap. Yang diangkat, maksudnya langit. Wal bahril masjur, demi laut. Yang al masjur.
Paham kan? Jadi antum artikan yang masjur. Apa artinya masjur? Ya? Hah? Yang siapa yang tahu? Surat At-Tur. Apa artinya masjur? Hah? Bisa bermakna meluap. Iya. Bisa bermakna yang airnya banyak. Iya, dari makna masjur. Kalau di bahasa Indo apa dia terjemahkan? Siapa punya Quran? Apa dia terjemahkan masjur? Yang bergelombang. Bergelombang ya, berarti dia artikan yang meluap. Iya. Yeah. Dan ada juga mengartikan yang di dalamnya terdapat api. Iya, yeah. Terdapat api. Terus, jadi intinya adalah al-masjur. Al di situ al apa? Al apa? Mausul. Dan ini banyak di Quran. Antum harus perhatikan nanti di Quran. Banyak di Quran. Yang jelas al. Antum ingat al. Dan ini butuh praktek lama. Karena nanti berpengaruh pada terjemahan. Kapan antum tambahkan yang pada al? Kapan antum tambahkan kata yang dalam terjemahan apa? Kata yang punya apa? Al. Itu butuh praktek lama. Ingat, ini teorinya. Kalau dia masuk pada isim fa'il atau isim apa? Maf'ul. Itu teori dasarnya. Iya, nanti tinggal kita pelajari lagi di buku setelahnya. Ada lagi nanti kata yang serupa dengan isim fa'il. Itu nanti lagi. Yang jelas ini dulu dasar. Kalau masuk pada isim fa'il, isim maf'ul, alnya situ adalah al apa? Mausulah. Antum terjemahkan yang. Antum terjemahkan yang. Jelas ini pembahasan? Ini dia al. Kemudian setelahnya kita ambil lagi besok itu du sama da. Sisa dua ya. Sisa dua du sama da. Setelah itu kita akan masuk kepada silah dan aid. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan besok untuk isim mausul. Untuk isim mausul. Insyaallah. Sedikit lagi nih ma'rifah. Ya, karena sudah isim mausul berarti sisa al sama mudhaf. Sisa al sama mudhaf. Ya, pekan ini insyaallah kita selesaikan dan masuk marfuat. Dan masuk marfuat insyaallah taala. Ada pertanyaan? Hmm? Enggak, bisa. Kan Quran saja dipakai, apalagi selain Quran. Tapi ingat, kalau nanti keluar dari kesamaran, kan lihat konteks. Lihat teks. Orang ini dia berbicara berakal atau tidak, butuh itu. Seperti tadi. Kan kita tahu itu yang berjalan di atas perut pasti bukan manusia. Oh, ini tidak berakal, ini dipakai. Nah, seperti tadi ayat. Saya ciptakan dengan tanganku. Kita sudah paham. Yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya adalah Adam. Oh, berarti berakal. Tapi Allah pakaikan apa? Ma. Jadi kalau tidak samar kita pakai. Dan orang paham dari konteksnya. Jangan sampai nanti salah paham. Dia kira kita mau yang berakal padahal tidak berakal. Atau tidak berakal padahal yang berakal dia mau. Dipahamkan? Dan asal penggunaan itu yang pertamanya. Silakan Iman. Oh, sudah sama pertanyaan. Baik. Bisa, tapi biasanya dia jadi kata tanya. Manil qaim? Siapa yang berdiri? Mani untuk isim istifham. Bukan isim mausul. Isim mausulnya adalah al.
Bisa. Kan naat nanti adalah, kan ma'rifah jadinya kan, tapi alnya. Kan alnya tuh. Isim mausulnya ma'rifah. Paham tak? Misalnya antum katakan, ja'a Zaidun ad-darib. Antum bilang ad-darib, naat. Iya kan? Naat. Kenapa? Ma'rifah. Siapa ma'rifahnya? Al. Karena sama dengan antum katakan, ja'alladzi darib. Kan begitu takdirnya. Ja'alladzi darib. Sudah? Tidak berarti yang. Kan banyak ma toh? Ada ma penjazm. Itu kan apapun. Beda-beda artinya. Ma masdariyah tidak ada artinya. Tidak bermakna yang. Masuk juga. Pada fi'il madi. Ya? Cuman nanti ketentuannya. Kalau dia isim mausul berarti butuh sila dan aid. Kan belum selesai toh? Jadi dia untuk membedakan nanti itu ada sila aid atau tidak. Yang kita akan bahas besok. Sudah dibilang tadi kan, isim mausul. Kalau dia isim mausul, berarti butuh pada apa? Sila dan aid. Berarti kalau tidak ada sila, tidak ada aid, bukan itu. Pastikan bukan isim mausul. Dipahamkan? Akan kita bahas besok. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.